Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja, kami di sini ingin menjelaskan Microsoft Access 2010. Kita langsung aja pertama buka Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Tapi kalau ingin menggunakan Microsoft Access 2017 atau 2013 sama aja sih. Kita langsung aja ubah nama file name-nya menjadi inventory gudang. Lalu pilih create. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Access. Langkah pertama, kita perlu membuat tabel. Itu pilih view, terus kita pilih design view, lalu kita ganti tabel name-nya menjadi inventory gudang. Lalu klik OK. Dan di sini adalah tampilan awal dan kita akan mengisi tabel tersebut. Kita isi field name-nya menjadi nomor. Data type-nya kita pilih auto number. Lalu yang kedua kita ketik kode barang. Data type-nya adalah text. Dan selanjutnya adalah nama barang. Data type-nya adalah text. File size-nya saya ganti menjadi 55. Selanjutnya kita ketik persediaan awal. Data type-nya number karena berupa angka. Selanjutnya tanggal masuk. Data type-nya date atau time. Selanjutnya barang masuk. Data type-nya adalah number. Selanjutnya tanggal keluar. Data type-nya date atau time. Selanjutnya barang keluar. Data type-nya number. Setelah itu persediaan akhir. Data type-nya number. Selanjutnya adalah harga satuan. Data type-nya itu berupa currency karena merupakan mata uang ya. Selanjutnya jumlah. Data type-nya pun currency. Dan yang terakhir adalah keterangan. Data type-nya adalah text. Selanjutnya kita akan menentukan primary key. Primary key itu adalah sifatnya unik dan tidak boleh sama dengan kode nama barang lain. Selanjutnya kita save terlebih dahulu untuk berjaga-jaga ya. Lalu setelah itu kita pilih menu view, dataset view. Ini adalah tampilan tabel dari yang field name yang kita isi tadi. Dari kode barang hingga keterangan yang tadi udah kita isi. Dan di sini kita bisa mengatur lebar tabel sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita juga bisa atur tabelnya sehingga judul file-nya bisa terlihat dengan jelas. Terus ya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat di layar. Kita bisa sesuaikan dengan semuanya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk input yang pertama. Kita masukkan kode barang.
Contoh SB001, nama barangnya misalkan SGM, persediaan awalnya 20, tanggal masuknya kira-kira tanggal 1, barang masuknya misalkan 60 ya, tanggal keluarnya tanggal 11, barang keluarnya misal 75. Untuk persediaan akhir kita perlu memasukkan formula atau rumus karena nanti akan terjadi perhitungan yang otomatis. Jadi kita kosongkan dahulu dan harga satuan kita tentukan semisalkan 65.000. Untuk jumlah maka kita jumlahkan juga. Untuk keterangan juga kita kosongkan dahulu ya. Langkah selanjutnya kita save dulu untuk berjaga-jaga juga. Lalu kita perlu membuat query. Kita pilih create query design, lalu kita geser kotak dialognya supaya kelihatan dan lalu kita add. Lalu close. Di sini terlihat kotak dialognya. Pada tabel kita pilih inventory gudang, pada field kita pilih nomor secara urut ya. Dari nomor kedua kode barang, ketiga ada nama barang, keempat ada persediaan awal, lalu selanjutnya tanggal masuk, lalu selanjutnya barang masuk, lalu selanjutnya tanggal keluar. Begitulah seterusnya, ada barang keluar sampai field name kita masukkan sampai akhir ya. Ada harga satuan kita pilih, jumlah, dan yang terakhir adalah keterangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk persediaan akhir kita beri rumus, dan persediaan akhir kita beri rumus untuk tutup buka kurung buka, sebagaimana kita beli persediaan awal ya. Pada tab tabel lalu tutup kurung ditambah buka kurung lagi, barang masuk, tutup kurung lagi, dikurangi buka kurung, barang keluar, tutup kurung. Lalu klik close kotak. Selanjutnya untuk kolom jumlah kita lakukan dengan hal yang sama seperti tadi ya. Yang pertama dengan titik 2 kurung buka, persediaan akhir, lalu ditutup kurung dikalikan buka kurung harga satuan, tutup kurung kembali, dan kita klik kembali keluar kotak. Lalu kita save lagi, terus query name-nya kita beri nama query inventory gudang. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu pilih menu view database field set view ya. Sorry. Ini adalah tampilan dari yang kita masukkan, tampilan atau rumus. Bisa dilihat pada kolom persediaan dan jumlah sudah terisi hasil perhitungan yang tadi kita hitung. Lalu kita coba input selanjutnya ialah kode barang, misal SB002, ini yang kedua ya. Terus nama barangnya misalkan bebelak, persediaan awalnya ada 30, tanggal masuknya tanggal 2, kita bikin tanggal 2, barang masuknya itu kita bikin aja 75, tanggal keluarnya tanggal 12, barang keluar sebanyak 85 aja kali ya. Untuk persediaan
kita tadi sudah berikan rumusnya, jadi udah otomatis muncul. Dan harga satuannya kita misalkan kasih 59.000 dan jumlahnya sudah terisi ya. Dan setelah itu kita save terlebih dahulu. Lalu kita butuh buat form, pilih menu create, lalu form digit. Di sini kita bisa membuat form melalui tabel atau query. Jadi kita di sini pilih, saya di sini memilih table dan available fieldnya saya pilih semuanya ya. Dan cara klik anak panah 2-nya, lalu pilih next, lalu kita pilih layoutnya. Kita di sini menggunakan kolumner dan pilih next, dan title-nya kita ubah menjadi from inventory gudang. Lalu kita pilih model flag and design-nya untuk desain yang kita inginkan. Lalu kita klik finish, dan ini adalah form inventory gudang yang telah kita buat. Di sini dapat kita lihat ada 3 bagian, ada form hidden, details, dan form footers. Form footersnya kita bisa geser ke bawah ya. Lalu kita bisa mengedit judul dari form tersebut, kita perlebar agar supaya rapi, dan bisa kita tambahkan nama dari perusahaan, misalkan di sini kita edit supaya rata tengah, lalu kita ganti warna formnya supaya jelas, terus ukurannya kita ganti, nama perusahaannya kita bisa ganti nama perusahaan di desain dan di table. Kita langsung klik aja, ketik misalkan PT Sejahtera Abadi, lalu kita geser, kita atur supaya rapi dan rata tengah. Kita perbesar form size-nya, lalu kita ubah fontnya, kita pilih warna merah saja ya, kita ubah. Terus setelah itu kita ubah fontnya jadi seperti ini, bukan yang tadi ya, sorry. Ini tetap kita ubah-ubah. Untuk kode barang juga kita geser-geser juga kolomnya. Nama barang juga kita cukup seperti ini, persediaan awal juga kali ya, seperti itu. Tanggal masuk juga seperti ini, barang masuk juga seperti ini. Jadi yang perlu kita perbesar, kita perlu perkecil, sesuaikan dengan keinginan kita aja ya. Harga satuan kita coba kurangi, jumlahnya juga kita kurangin, tabelnya, ukurannya maksudnya kurang lebih seperti ini. Lalu ya oke. Lalu kita klik dulu persediaan akhir, kita klik desain, lalu kita pilih property sheet. Di situ ada control search, di
persediaan akhir kita klik, ada titik 3 kita klik, lalu persediaan akhir kita ganti untuk memasukkan rumus yang diawali dengan sama dengan, dan kita cari di persediaan awal, kita klik ditambah barang masuk dikurang dengan barang keluar, lalu kita klik OK dan di jumlah. Tadi kita juga memberikan rumus dan kita memberikan rumus lagi yang sama dengan persediaan akhir yang tadi ya. Lalu kita klik tadi diawali dengan sama dengan, yaitu persediaan akhir dikali dengan harga satuan, lalu klik OK, lalu kita property sheetnya dan kita save dulu form inventory gudangnya, dan kita pilih view dan account view, dan ini adalah tampilan dari form inventory gudang yang telah kita ubah. Di sini kita bisa lihat ada nomor barang, kode barang, nama barang, persediaan awal, tanggal masuk, barang masuk, tanggal keluar, barang keluar, persediaan akhir, harga satuan, jumlah, dan keterangan ya. Di sini bisa terlihat di mana kita bisa isi new blank. Di sini kita bisa cobain foto, misalkan SB003, nama barang Enfagrow, lalu persediaan awalnya 35 kita bikin, tanggal masuknya tanggal 5, barang masuknya 75, tanggal keluarnya tanggal 13, barang keluarnya 85, persediaan akhir 25, harga satuannya kita tentukan aja misalkan 70.000 dan jumlahnya secara otomatis 1.750.000. keterangannya tambahkan keterangannya itu ya, terdapat pemesanan sebanyak 20 unit untuk tanggal 25 Mei 2017. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita save. Langkah selanjutnya kita perlu mengecek apakah sudah masuk atau belum, lalu kita close dan table juga kita close, lalu kita refresh. Setelah itu kita rubah lagi dengan tanda klik. Di sini udah dapat hasilnya. Setelah itu kita geser, lalu kita pilih query inventory gudang. Di sini sudah mendapatkan hasil input yang sudah kita lakukan. Pilih menu create, lalu pilih menu report result. Di sini kita bisa buat report baik dari table atau query. Di sini kita pilih table juga. Setelah itu kita pindahkan semuanya, lalu klik next. Di sini bisa kita atur prioritasnya mau yang mana dulu nih. Jika tidak ada yang bisa diubah, lalu kita klik next. Di sini kita bisa atur mana yang ingin kita urutkan juga. Contoh, pilih nomor, kita pilih sending, lalu next. Lalu untuk layoutnya ada remote tabular atas. Di sini aku pilih tabular. Lalu pilih landscape, lalu checklist, langsung next. Bisa kita rubah title-nya menjadi laporan inventory gudang. Lalu kita pilih modify agar kita bisa edit ya.
Ini adalah tampilan dari laporan keuangannya atau report. Di sini akan saya gambarkan daerah desainnya supaya bisa diatur kebutuhan kolomnya. Atau bisa kita geser sesuai dengan besarnya. Keterangannya akan diperlebar. Bisa lihat di layar ya caranya gimana. Masing-masing kita rubah ke ukurannya supaya lebih indah aja gitu dilihat. Kita atur besar kolomnya sampai rapi dengan tujuan agar pada saat tampilan report dapat tertampil sesuai dengan input yang sudah kita masukkan tadi secara sempurna. Karena jika kolom input atau tidak sesuai, outputnya tidak akan jelas terlihat, bahkan tidak akan tertampil atau mungkin berantakan. Maka dari itu kita perlu menyesuaikan sampai rapi sebagaimana dengan yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Saya persempit kolom nama barang karena persediaan awal terlalu sempit. Kurang lebih seperti ini. Untuk kolom persediaan akhir, bagian details kita masukkan rumus seperti yang tadi. Kita awali dengan sama dengan, lalu pilih persediaan awal ditambah dengan barang masuk dikurangi dengan barang keluar. Klik OK. Ya, lalu kita akan melakukan hal yang sama dengan kolom dan jumlah. Kita hapus dulu jumlahnya, ganti dengan sama dengan, lalu persediaan akhir dikalikan dengan lalu klik OK. Kita close propertinya, lalu kita atur judul dari report tersebut supaya terlihat rapi pada saat kita tampilkan hasil dari report kita. Kita atur panjangnya sesuai dengan panjang reportnya. Kita rata tengah, lalu kita ubah. Ukuran fontnya kita perbesar lagi, lalu kita tambahkan dengan nama perusahaan PT Sejahtera Abadi. Tetap sama, kita ratakan lagi lebarnya. Jangan lupa di rata tengah agar terlihat rapi. Kita perbesar lagi. Ya, kurang lebih seperti ini ya kelihatannya. Lalu kita save. Lalu pilih view ke report view. Ya. Di sini bisa dilihat hasil dari laporan inventory gudang
Dari report yang sudah kita buat, semuanya sudah tertampil dengan rapi dan sempurna ya. Dan hasil persediaan akhirnya sudah tertampil. Begitu juga dengan hasil jumlahnya ya. Keterangannya juga sudah ada, terlihat jelas. Begitulah kira-kira tutorial penggunaan Microsoft Access dengan sistem database produksi. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat.